Beb, lah kalau nggak kerja apa bisa dapat rezeki? Yang ngomong nggak bisa berarti musyrik. Karena untuk dapat rezeki nggak butuh kerja. Mau kerja sehebat apapun tidak bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan lewat pesuruh-pesuruhnya Allah. Lantas Hadis keempat. Proses pembentukan manusia. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, diceritakan kepada kami oleh Rasulullah yang selalu berkata benar. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan bentuknya dalam perut ibunya. Selama 40 hari dalam bentuk mani, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu. Kemudian diutus malaikat kepadanya, lalu meniupkan ruh di dalamnya, dan disuruh menulis 4 kalimat. Yaitu, menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalnya, dan nasibnya yang sengsara atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh seseorang dari kalian ada yang mengerjakan amal penghuni surga, hingga di antara dia dan surga hanya berjarak sehasta. Tetapi takdir mendahuluinya sehingga ia mengerjakan amal penghuni neraka, lalu ia memasukinya. Dan seseorang dari kalian ada yang mengerjakan amal penghuni neraka, hingga antara dirinya dan neraka hanya berjarak sehasta. Tetapi takdir mendahuluinya hingga ia mengerjakan amal penghuni surga, lalu ia memasukinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. sekarang saya mau nanya, di Arba'in Nawawiyah itu ada hadis ketika umur janin ini 4 bulan, umur janin 4 bulan, malaikat datang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, betul? Salah satunya bikat birizki, mencatat rezekinya, betul? Berarti catatan rezekimu ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Catatan rezekimu ada atau enggak ada? Pertanyaan saya, kenapa malaikat disuruh mencatat? Kenapa malaikat suruh mencatat? Itu kan ilmunya Allah. Ilmu Allah, rahasianya Allah. Kenapa sama Allah dibuka? Kalau malaikat nyatet, berarti itu open source. Artinya itu sumber yang bisa diakses oleh siapapun yang punya loginnya, passwordnya. Dia bisa login, mengakses catatan malaikat. Kenapa? Karena malaikat gak nyatetnya di Lauhil Mahfud. Malaikat gak nyatetnya di Ummul Kitab. Tapi malaikat nyatetnya itu saat itu di perut, dicatat, ditinggalkan di situ. Malaikat suruh mencatat di antara hikmahnya, karena yang tugas mengantarkan rezeki itu malaikat. Yang tugas mengantarkan rezeki, malaikat. Walaupun nanti rezeki lewat manusia, rezeki lewat binatang, rezeki lewat apapun, yang dijadikan pesuruh Allah mengantarkan semua itu adalah malaikat. Jadi biar tugasnya malaikat jelas, tugasnya malaikat jelas, catatannya ada. Contoh begini, saya pergi ke suatu restoran, terus saya panggil pelayannya, ya Mas, saya pesen nasi goreng 5, es teh 10, teh panas 7. Dicatat semua sama masnya, betul ya? Dicatat. Setelah itu catatan tadi ditaruh di meja, ditaruh di meja. Kemudian dia datang ke dapur, dia buatkan pesanan saya. Begitu udah jadi, dia ke meja ditaruh, yang sudah keluar dicoret, tret. Betul begitu? Tujuannya apa? Jangan sampai ada pesanan yang tidak terdelivery. Jangan sampai ada pesanan yang tidak tersampaikan. Jangan sampai ada pesanan yang tidak terrealisasi. Jangan sampai ada pesanan yang tidak disiapkan dan dihidangkan. Itu kalau saya pesan ke rumah makan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kasih instruksi malaikat langsung. Malaikat dikasih instruksi, bulan rizki, rezekinya. Apapun itu, dengan kata rezek, semua dari mulai ditulis sampai nanti ada catatannya semua.